Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Hari ini kita tidak hanya menyaksikan sebuah peristiwa alam, tetapi sebuah tanda kebesaran Allah yang mengguncang hati banyak manusia di negeri yang selama ini dikenal dengan panas gurun yang membakar pasir dan batu. Kini justru tertutup putihnya salju yang dingin dan membisu fenomena. Ini membuat banyak orang terdiam dan bertanya, bagaimana mungkin tanah Arab yang identik dengan panas ekstrem kini diselimuti salju? Apakah ini hanya cuaca biasa atau sebuah peringatan dari Allah untuk manusia sebelum kita melangkah lebih jauh? Mari satukan niat dan hati dukung channel Jejak Hikmah dengan like, komen, share, dan subscribe agar pesan kebaikan ini terus sampai ke banyak jiwa. Salju yang turun di wilayah Arab Saudi bukan hanya sebuah kejadian langka, tetapi sebuah peristiwa yang menggugah kesadaran di balik keindahannya tersembunyi pesan besar tentang kuasa Allah atas langit dan bumi. Manusia sering merasa aman dengan rutinitas dan teknologi, namun alam kembali mengingatkan bahwa semuanya tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Jejak Hikmah hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita merenung bahwa di balik setiap fenomena ada pelajaran iman yang dalam, bahwa alam adalah ayat-ayat Allah yang terbentang luas, dan hari ini ayat itu turun dalam bentuk salju di tanah yang selama ini kita kenal sebagai negeri panas. Salju dilaporkan turun di beberapa wilayah Arab Saudi, terutama di kawasan utara dan barat laut daerah seperti Tabuk, Al-Jaf, hingga perbukitan sekitar Neom mengalami penurunan suhu ekstrem. Padang pasir yang biasanya coklat dan kering berubah menjadi putih bersih. Pemandangan ini membuat warga lokal dan dunia internasional terperangah di kawasan pegunungan. Salju turun cukup tebal hingga menutupi bebatuan dan kendaraan banyak. Warga yang merekam kejadian ini dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Anak bermain salju, namun orang dewasa menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa karena salju di tanah Arab bukan sekadar keindahan, tetapi perubahan besar alam. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi, namun tetap terasa mengejutkan. Beberapa tahun terakhir Arab Saudi memang beberapa kali mengalami salju, namun frekuensinya yang meningkat membuat para ilmuwan dan ulama sama-sama merenung, apakah ini bagian dari perubahan iklim atau bagian dari sunatullah yang sedang Allah perlihatkan. Para ahli cuaca menjelaskan bahwa perubahan pola angin dan tekanan udara global berpengaruh besar. Gelombang udara dingin dari wilayah Eropa dan Asia Tengah bergerak hingga Jazirah Arab. Hal ini menyebabkan suhu turun drastis dan memungkinkan terbentuknya salju. Secara ilmiah ini dapat dijelaskan, namun secara iman tetap menggetarkan. Perubahan iklim global membuat cuaca menjadi semakin ekstrem. Banjir di berbagai negara, kekeringan panjang, badai salju, dan gelombang panas datang silih berganti. Manusia sering merasa memiliki kendali atas alam, namun kenyataannya manusia justru semakin rapuh di hadapan perubahan alam-alam, seperti sedang berbicara kepada manusia bahwa keseimbangan yang Allah tetapkan sedang terganggu, bahwa kerakusan, kesombongan, dan kelalaian manusia membawa dampak besar, dan Allah menunjukkan akibatnya melalui tanda-tanda yang nyata. Saudariku, Arab Saudi adalah tanah para nabi, tanah wahyu, dan tanah suci. Ketika salju turun di negeri ini tentu bukan tanpa hikmah. Banyak ulama mengingatkan bahwa perubahan alam di tanah suci patut direnungi lebih dalam-dalam. Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan ciptaannya, dengan langit, bumi, gunung, dan angin. Ini menunjukkan bahwa alam adalah sarana Allah berbicara kepada manusia. Salju di tanah Arab menjadi bahasa sunyi yang memanggil kesadaran. Manusia sering lalai ketika hidup terasa aman, ibadah menjadi rutinitas tanpa rasa doa, hanya menjadi kebiasaan. Namun ketika alam berubah, manusia kembali ingat bahwa hidup sepenuhnya di tangan Allah. Fenomena ini mengajak kita untuk kembali memperbaiki iman, menjaga syalat, memperbanyak istighfar, dan merenungi dosa, karena Allah Maha Pengasih namun juga Maha Berkuasa, dan tanda-tandanya selalu datang tepat waktu. Video salju di Arab Saudi menyebar luas di media sosial. Jutaan orang menyaksikan padang pasir berubah menjadi hamparan putih. Sebagian kagum, sebagian takut, sebagian hanya menjadikannya hiburan, namun sedikit yang benar-benar merenung. Komentar netizen beragam, ada yang menyebutnya kiamat, kecil ada yang menganggapnya sekadar cuaca ekstrim. Namun di balik itu semua ada kegelisahan yang sama, bahwa dunia sedang tidak baik
Baik saja media internasional pun menyoroti fenomena ini. Arab Saudi yang dikenal dengan suhu tinggi kini bersalju ini menjadi berita besar yang mengguncang persepsi dunia bahwa tidak ada satupun wilayah yang kebal dari perubahan. Alam jejak hikmah mengajak kita tidak berhenti pada viralitas tetapi melangkah pada perenungan karena tanda-tanda. Allah bukan untuk ditonton lalu dilupa, kan, tetapi untuk direnungkan lalu diresapi. Bagi umat Islam, fenomena ini adalah panggilan iman bahwa dunia bersifat sementara dan penuh kejutan hari ini. Panas besok, dingin hari ini, aman besok. Bencana Allah mengingatkan agar manusia tidak terlena karena kematian bisa datang kapan saja dan alam bisa berubah dalam hitungan detik. Hanya iman dan amal yang akan menyelamatkan salju di tanah Arab, seolah berkata jangan sombong dengan ilmu, jangan lalai dengan kekuasaan karena semua tunduk pada Allah. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum hijrah, memperbaiki diri, memperkuat ibadah, dan memperbanyak doa karena belum tentu kita masih diberi waktu dan belum tentu tanda berikutnya seindah salju. Islam mengajarkan keseimbangan manusia. Sebagai khalifah bertugas menjaga bumi, bukan merusaknya. Namun hari ini eksploitasi alam terjadi di mana-mana, hutan ditebang, laut tercemar, dan udara rusak ketika alam bereaksi manusia. Menyebutnya bencana padahal itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendirialah. Tidak zalim kepada hamba-nya, manusialah yang sering menzalimi dirinya sendiri. Salju di Arab Saudi adalah contoh bagaimana alam bisa berubah drastis, dan perubahan ini membawa pesan tentang tanggung jawab bahwa menjaga alam adalah bagian dari iman dan merusaknya adalah bentuk pengkhianatan amanah jejak. Hikmah mengajak kita kembali pada nilai Islam hidup sederhana, tidak berlebihan, dan penuh rasa syukur karena bumi bukan milik kita. Bumi adalah titipan Allah. Sebagian orang mengaitkan fenomena ini dengan tanda akhir zaman karena Rasulullah pernah menyebut perubahan alam sebagai isyarat besar, namun Islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam menafsirkannya. Terpenting adalah kesiapan iman, bukan kepastian waktu. Apakah ini tanda kiamat atau ujian? Iman hanya Allah yang maha mengetahui. Namun yang jelas fenomena ini menggugah kesadaran bahwa dunia semakin rapuh dan manusia semakin bergantung pada Allah. Ujian iman tidak selalu berupa musibah, kadang datang dalam bentuk keindahan yang menipu. Salju yang indah bisa membuat manusia lupa akan maknanya, padahal di balik keindahan ada peringatan. Mari kita jadikan setiap tanda sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan hanya perbincangan kosong. Karena iman sejati tumbuh dari perenungan, bukan dari sensasi. Saudara-saudariku, apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kelak bahwa kita pernah hidup di zaman ketika salju turun di tanah Arab, namun kita tetap lalai dan lupa. Setiap peristiwa besar akan menjadi saksi. Apakah kita berubah atau tetap sama? Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh? Mari jadikan rumah kita tempat zikir hati kita, tempat taubat dan hidup kita penuh amal karena dunia sedang memberi tanda jejak. Hikmah tidak menghakimi kami, hanya mengajak merenung karena setiap jiwa akan kembali kepada Allah dan setiap tanda akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, salju di Arab Saudi bukan sekadar fenomena alamiah, adalah ayat Allah yang turun ke bumi mengajak manusia untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Mari kita ambil hikmah, perbaiki iman, perbaiki akhlak, dan perbaiki hubungan dengan Allah karena dunia akan terus berubah dan hanya iman yang menjadi pegangan kita. Narasi ini menyentuh hati Anda? Silakan like, komen, dan share agar lebih banyak yang merenung, dan jangan lupa subscribe channel Jejak Hikmah agar kita terus berjalan bersama dalam cahaya hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.